Assalamualaikum, hi guys, welcome back to our channel Dahasan Video. Green tea choco stick cookies guys, ada yang suka nggak nih? Yang ini cocok banget untuk camilan di rumah ataupun untuk ide usaha. Bikinnya juga praktis karena bisa dipanggang dengan oven tangkring ataupun oven listrik. Tuh hasilnya juga bisa sama-sama cantik dan mulus ya. Oke guys, penasaran kan gimana cara membuatnya? Just check it out. Bahan dan cara membuat. Pertama, siapkan coklat stik tahan panggang seperti ini atau menggunakan merek lain juga boleh. Untuk takarannya itu sekitar 120 sampai dengan 180 gram atau kira-kira 20 sampai dengan 30 batang. Potong coklat stik menjadi 2 bagian dengan menggunakan pisau tajam seperti ini. Dan ini dia hasilnya, sisihkan. Untuk topping hiasan, siapkan juga secukupnya choco chip. Bisa menggunakan varian yang membulat pipi begini atau yang berujung lancip seperti ini. Sesuai selera ya. Selanjutnya, untuk perisa green tea matcha, kita bisa menggunakan 1 sampai dengan 2 sendok teh bubuk green tea seperti ini. Atau bisa juga menggunakan perisa makanan dengan rasa green tea seperti ini. Siapkan juga bahan-bahan lainnya. Jika semua bahan sudah siap, selanjutnya waktunya dieksekusi. Campur rata semua bahan yaitu ada 225 gram atau sekitar 15 sendok makan tepung terigu protein rendah yang sudah diayak. 15 gram atau sekitar 1 sendok makan penuh tepung maizena alias pati jagung. 20 gram atau sekitar 2 sendok makan penuh susu bubuk full cream. Dan 1 sendok teh vanili bubuk. Aduk rata. Sisihkan. Selanjutnya siapkan bahan B yaitu ada 100 gram margarin, 40 gram mentega atau bisa juga menggunakan Boss alias pengganti mentega. Dan ini saya menggunakan campuran margarin merek Pambom. 1 butir kuning telur, 15 gram gula halus. Aduk rata dengan menggunakan spatula atau whisker seperti ini. Ulah Chan. Dan ini kayak tulanan bagi ya, whiskernya cilik banget lah yuk. Ini biar whiskernya itu kecil juga kokoh banget. Dipakainya itu nggak oglek-aglek alias tahan banting. Oke, setelah tercampur rata, masukkan bahan A yang sudah disiapkan tadi. Lalu agar lebih praktis, aduk rata dengan menggunakan tangan bersih seperti ini. Terakhir, masukkan bubuk green tea secukupnya. By the way, untuk bubuk green tea-nya ini maksimal itu cukup 2 sendok teh peres. Agar hasilnya itu tidak rawan pahit. Atau untuk warna hijau yang lebih cetar, kita bisa menambahkan sedikit perisa green tea seperti ini. Aduk hingga rata dan mudah dibentuk. Bulatkan. Sisihkan.
Berikutnya, siapkan loyang yang sudah dioles margarin dan dialas baking paper. Sisihkan. Sekarang waktunya mencetak adonan. Ambil secukupnya adonan. Gilas adonan dengan ketebalan sesuai selera. Ini sengaja dialasi plastik agar tidak lengket ya. Oke, selanjutnya caranya seperti ini. Potong dengan menggunakan pisau tajam dan seperti biasa saya selalu menggunakan pisau sultan dari Stain Cookware. Yang ini tajamnya nggak kaleng-kaleng ya. Oke, seperti ini nih hasilnya. Tempatkan di loyang tadi. Lakukan sisanya hingga habis. Dan ini dia hasilnya. Selanjutnya hias sesuai selera. Dan ini saya hias dengan menggunakan cutter berbentuk bunga. Untuk caranya seperti ini ya. Yang ini di gelasnya itu lebih tipis. Cetak, cetak, cetak. Lalu tempel seperti ini. Jika suka, bisa ditambahkan choco chip di atasnya. Untuk jenis choco chipnya juga sesuai selera saja ya. Bisa yang membulat pipi begini atau yang kerucut seperti ini. Exactly, the choice is in yours. Begitu juga dengan bentuknya. Alternatif lain itu bisa dimodel dengan motif sabuk seperti ini. Untuk caranya hampir sama ya. Gilas adonan secukupnya. Lalu tata potongan coklatnya seperti ini. Untuk yang versi sabuk ini, posisi stik coklatnya itu memang dibuat dempet tanpa jaga jarak. Jadi, mencetaknya itu juga bisa lebih cepat. Oke, ini dia hasilnya. Selanjutnya kita bikin sabuknya. Nah ini adonannya itu digilas lebih tipis lalu dipotong kecil memanjang seperti ini. Tempatkan secara menyilang seperti ini. Kemudian rapikan pelan-pelan dengan menggunakan pisau kecil dan tajam. Hias dengan choco chip. Jadi deh, lakukan sisanya hingga habis. Oke guys, by the way ini saya tadi bikin 2 resep sekaligus ya. Ternyata hasilnya jadi banyak. Satu resep itu jadi sekitar 460 gram adonan mentah. Dan jika dicetak begini itu bisa jadi sekitar 40 sampai dengan 60 pieces tergantung dengan ketebalan cookies yang kita cetak. Catat. Oke guys, berikutnya waktunya dipanggang. Panaskan oven listrik sekitar 10 sampai dengan 15 menit. Setelah oven panas, masukkan loyang. Lalu panggang dengan menggunakan suhu sedang. Dan ini kan saya menggunakan oven Mito Fantasy tuh. Karena ini apinya itu sangat panas.
Jadi api sedangnya itu cukup dipantang di suhu 110 derajat Celcius. Gunakan api bawah saja dan panggang sekitar 7 menit. By the way, Mito MO888 Fantasy ini adalah oven yang dilengkapi teknologi diamond cavity yang dapat memanggang lebih merata dan panas yang maksimal. Jadi digunakan memanggang apapun waktunya itu lebih cepat ya. Tuh baru dipanggang 5 menit juga cookiesnya itu sudah mulai matang di bagian bawah. Nah setelah 7 menit dan cookiesnya itu mulai matang, agar suhu oven tidak terlalu panas, sekarang buka pintu oven sedikit saja seperti ini. Jangan lupa turunkan suhu oven sedikit. Ini saya turunkan menjadi 100 derajat Celcius ya. Lalu panggang lagi dengan tetap menggunakan api bawah selama sekitar 10 menit hingga cookies matang. Dengan dibuka begini dan panas ovennya itu diturunkan, maka permukaan coklat stiknya ini nantinya bisa tetap mulus dan cantik ketika cookies matang. Catat. Nah ini kan pintu ovennya dibuka tuh. Panasnya itu jadi kurang merata ya. So, agar matangnya itu merata, setelah dipanggang sekitar 6 menit dengan pintu terbuka, putar balik posisi loyang seperti ini. Kemudian lanjut dipanggang hingga cookies matang merata. Oke, jika dilihat di bagian bawah cookies itu sudah mengering kecoklatan seperti ini, tandanya cookies sudah matang. Well guys, angkat. Ini dia hasilnya. Green tea choco stick cookies sudah matang. By the way, jika masih panas begini, coklatnya itu masih sangat fragile dan lembek ya. Jadi sebaiknya dinginkan dulu hingga coklat kembali mengeras. Setelah benar-benar dingin, masukkan ke dalam toples atau wadah tertutup. Selesai. By the way, untuk yang versi kedua, sebagai perbandingan, ini akan saya panggang menggunakan oven tangkring ya. Untuk caranya hampir sama dengan penggunaan oven listrik. Jadi oven tangkringnya itu dipanaskan dulu sekitar 10 menit, lalu panggang cookies dengan api sedang selama sekitar 15 menit. Kira-kira suhunya itu sekitar 150 sampai dengan 160 derajat Celcius. Nah setelah 15 menit buka bagian atas oven seperti ini. Jadi dibukanya itu sedikit saja asal uap panasnya bisa keluar. Kemudian jangan lupa turunkan panasnya sedikit. Kira-kira itu cukup dipantang di suhu 120 sampai dengan 130 derajat Celcius. Kemudian panggang lagi selama sekitar 20 sampai dengan 25 menit hingga cookies matang tergantung panas kompor masing-masing. Nah seperti ini nih tampilan cookies stick coklat matang yang dipanggang dengan oven tangkring. Oh lumayan cantik kan ya. Cuma jika menggunakan oven tangkring ini total durasi memanggangnya itu lebih lama, yaitu sekitar 35 sampai dengan 40 menit. Sementara jika menggunakan oven listrik, total durasi memanggang yang dibutuhkan itu cukup sekitar 17 menit saja. Wow, amazing. Jadi kalau mau lebih cepat dan efisien ya sebaiknya gunakan oven listrik. Intinya sih apapun jenis ovennya, jika kita paham dengan oven sendiri, insya Allah hasilnya itu bisa sama-sama bagus, mulus, dan matang luar dalam. Catat. By the way,
Untuk penggunaan oven listrik selain cukup menggunakan api bawah, sebaiknya juga untuk kipas ovennya itu jangan diaktifkan ya. Karena kapan hari itu saya bikin, iseng-iseng kipas ovennya itu saya nyalakan, maksud saya biar panasnya itu lebih merata gitu. Ternyata hasilnya itu coklat stick jadi rawan leleh seperti ini. Astagfirullahaladzim, dan itu dialek banget kayak kie. Alah. Patung brudul kayak parutan kelapa bae Jan. Yuk, sedih nyongelah. Gawe kesel-kesel malah jadi bubrah kabeh kayak kie Jan. Selain itu, pastikan gunakan coklat stick yang masih fresh alias yang expirednya itu masih lama, karena jika coklatnya itu sudah nyaris kadaluarsa, maka coklat jadi cenderung rapuh dan gampang leleh saat dipanggang. Catat. Dan untuk sisa coklat stick yang remuk, daripada sayang dibuang, kita bisa memodif bentuknya jadi versi abstrak seperti ini. So, jika ada sisa stik coklat yang remuk, sebaiknya itu dicacah sekalian lalu dijadikan topping seperti ini ya. Untuk bentuknya emang kurang cantik sih, cuma untuk rasanya yang ini tidak kalah enak dengan yang ini. Catat. Untuk perisai coklat stick cookies ini juga tidak harus hijau ya. Kita bisa membiarkannya tanpa rasa alias dibuat versi original seperti ini. Untuk versi Choco Stick versi original ini, tutorial lengkapnya itu sudah dibagikan di video sebelumnya. Link silahkan cek di deskripsi video ini. Catat. Oke guys, demikian tadi cara membuat green tea Choco Stick cookies ala Hasan video. Semoga bermanfaat, dan bagi para pejuang keluarga yang menggunakan resep ini untuk ide jualan, semoga dilancarkan ya, diberi kemudahan untuk usaha, amin, dilimpahi rizki barokah dan turah-turah, amin, tetap semangat dan selalu berusaha, insya Allah. Semoga bisa sukses dunia dan akhirat, amin. Okay, I hope you guys enjoyed this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.